Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita memperingati nuzul Al-Quran. Dari mana Ustadz tahu? Ada tulisan di baleho. Nuzul Quran sebagai momentum meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nuzul itu turun, Al-Quran turun. Apakah Al-Quran itu turun dalam bentuk kertas yang melayang-layang dari atas turun ke bawah? Padahal waktu itu belum ada kertas di kota Makkah. Kertas baru ada di Cina. Makanya ada ungkapan tuntutlah ilmu walaupun ke negeri dulu. Sekarangnya Cinanya udah datang kemari. Ketika itu mereka membuat kertas itu dari bambu. Bambu yang ditumbuk halus, di blender, dijemur, akhirnya jadi kertas. Yang punya kertas waktu itu adalah Mesir, peradaban tertua. Maka mereka membuat kertas dari pohon bardi yang tumbuh di pinggir sungai Nil, lalu kemudian dipotong, dibuat melintang dan membujur, dipres. Jadilah kertas, namanya kertas papirus. Jadi Al-Quran bukan ditulis di kertas, tapi malaikat Jibril datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertahanus, menyendiri di dalam gua Hira selama 3 kali. Pertama ketika berumur 38 tahun, enggak terjadi apa-apa. Tahun berikutnya ketika berumur 39 tahun, enggak terjadi apa-apa. Berikutnya ketika berumur 40 tahun, disitulah datang malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Iqra, baca." Kata Nabi, "Ma'ana biqari." Saya tidak bisa membaca. "Iqra." Nabi lagi menjawab, "Ma'ana biqari." Akhirnya Jibril membacakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Itulah yang diperingati sebagai malam turunnya Al-Quran. Kenapa di Indonesia memperingati nuzul Quran itu malam 17? Karena menurut mazhab Syafi'i, Jibril turun itu malam 17 berdasarkan ayat wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami pada ketika bertemu kedua pasukan. Ketemu kedua pasukan itu tanggal 17 Ramadan. Itulah dalil kenapa memperingati nuzul Quran malam 17 Ramadan. Ini malam yang keberapa? Malam ke-16, berarti salah tanggal. Ya, namanya peringatan nggak mesti tepat pada tanggal tersebut. Bisa saja di awal, bisa saja tepat, bisa saja di ujung. Tapi kenapa di Mesir itu peringatan nuzul Qurannya malam 27 Pak Ustadz? Karena tentang nuzul Quran ini banyak versi. Buka tafsir Ibnu Katsir, ada yang mengatakan malam pertama, ada yang mengatakan malam ketiga, ada yang mengatakan malam yang kelima, ada yang mengatakan malam yang ketujuh, ada yang mengatakan malam yang ke-9, ada yang mengatakan malam yang ke-11. Kenapa nuzul Quran ini misteri? Karena kalau nuzul Quran itu ditetapkan tanggalnya, maka batallah misteri door prize Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam nuzul Quran. Jadi kalau malam nuzul Quran itu dapat dipastikan malam 17, maka di malam yang lain masjid akan kosong semua karena semua sudah dapat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan Lailatul Qadar. Ustadz, katanya malam Lailatul Qadar itu semua pohon-pohon tumbang kecuali tiang listrik. Malam Lailatul Qadar diberikan Allah, kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim. Buka
di muqaddimah tafsir Al-Qadar, tidak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur, tidak ada yang tahu siapa yang dapat taubat nasuha, tidak ada yang tahu siapa dapat solat wusta, tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita senantiasa tetap berharap, tetap menginginkan dengan semangat beribadah. Tapi ciri-ciri orang yang dapat itu ada. Cirinya apa? Ada perubahan. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita ada perubahan, insya Allah. Amin. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya setelah Ramadan ini ada perubahan. Apanya berubah? Berat badan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Ramadan, sebelum Lailatul Qadar, pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, bin apa lagi? Dan seterusnya. Setelah Ramadan, dulu sebelum Ramadan pelit Pak Ustadz, kalau lewat kotak sedekah 2.000. Setelah Ramadan orangnya dermawan. Berapa? 2.500. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Ramadan kita ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, setelah saya jelaskan tentang nuzul Quran, sekarang kita bahas apa isi Al-Quran itu. Al-Quran itu isinya banyak. Malam ini saya ringkaskan dalam 5 poin. Loh, tadi malam siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Apa isinya? Isi Al-Quran. Berapa kata dia isi Al-Quran? 5. Isi Al-Quran itu banyak. Kenapa cuma 5? Efisiensi. Isi Al-Quran yang pertama, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Makhluk yang diciptakan Allah itu cuma 2, laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Mohon maaf Kang Asep, jangan tusing. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tapi yang paling mulia di antara manusia ini siapa? Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia bukan yang paling putih, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling berotot, bukan yang paling tinggi. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip pertama yang diturunkan Al-Quran adalah prinsip persamaan antar manusia, prinsip egaliter. Ini susunan hadirin yang hadir malam ini bertentangan dengan prinsip Al-Quran. Ada yang di atas kelas VVIP, very very important person. Ada yang di bawah kelas VIP, di belakang itu kelihatannya kelas ekonomi. Bukan begitu maksudnya. Jangan nanti setelah pulang Ustaz Somad itu cuman pandai ceramah, ngomong aja. Katanya Al-Quran itu prinsipnya persamaan manusia. Tapi kenapa dia di atas? Dia pakai pentas, karpetnya 2 lapis, duduk lagi di atas kursi, berdampingan dengan Pak Nurdin Khalid, dengan jenderal-jenderal di atas, dengan alim ulama. Itu bukan saya yang minta. Panitia yang buat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berdiri di atas, yang paling tinggi, yang pakai karpet 2 lapis, yang dimuliakan, yang pisang dan buah-buahnya lebih banyak, belum tentu lebih mulia daripada yang di ujung sana di atas plastik yang basah kena hujan. Boleh jadi yang di sana lebih dulu masuk surga daripada Ustaz Somad. Betul? Malah diaminkan. Memang susah ya ngomong sama orang jujur. Apalah salahnya kalian pura-pura diam waktu saya ngomong gitu tadi. Memang kadang jujur ini menyakitkan memang. Kalaupun jujur, jaga juga perasaan saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Makkah, dibersihkan Ka'bah dari 360 patung berhala, dari batu, dari kayu, dari besi, dari emas, dari perak, bersih semuanya. Lalu kemudian yang diperintahkan naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang azan bukan Ali bin Abi Thalib, yang azan bukan Abu Bakar Siddiq, yang azan bukan Umar bin Khattab. Yang azan adalah, jangan kemana-mana, kita teruskan setelah yang satu ini. Gitu kalau live masuk TV. Yang azan adalah Bilal bin Rabah. Kenapa Bilal bin Rabah? Karena kalau yang naik ke atas Ka'bah itu Abu Bakar, dia mertua Nabi, dia Quraisy, dia Arab, berkulit putih. Kalau yang naik ke atas Ka'bah itu adalah Sayyidina Ali, dia sepupu Nabi, dia menantu Nabi, dia suami dari Fatimah Az-Zahra. Tapi yang naik ke atas adalah seorang budak, hamba sahaya, berkulit hitam dari Afrika, miskin. Dialah yang diangkat Nabi derajatnya. Nabi manggil Bilal, Bilal, ta'al. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafan 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Bilal masih di dunia, tapi suara gesekan sendalnya sudah terdengar dalam surga. Apa amalmu wahai Bilal? Kata Bilal, saya tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Bagi yang belum melaksanakan, nanti malam bangun, ambil wudhu, sholat sunat wudhu 2 rakaat. Bagi yang pakai usolli, usolli sunnatal wudhu. Bagi yang nggak pakai usolli, nggak pakai usolli. Sunnatal wudhu. Ya nggak pakai usolli. Niatnya dalam hati. Bilal bin Rabah yang berkulit hitam, budak miskin hamba sahaya, sendalnya lebih dulu masuk surga daripada orang yang berkulit putih, yang ganteng, yang mancung, yang hebat, yang kaya, yang berkuasa. Makanya nanti kalau ada yang pulang ini sendalnya hilang, jangan berkecil hati, mungkin sudah masuk surga duluan. Saya pula yang cemas. Udah kalian jaga? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, prinsip pertama yang diajarkan Al-Quran adalah persamaan manusia. Itu terlihat dalam prinsip sholat. Dalam Islam, siapapun yang datang duluan berhak di shaf yang pertama, walaupun dia miskin, walaupun dia susah, walaupun berkulit hitam. Dalam sholat, dalam haji, jas terbang, dasi melayang, baju hilang, yang dipakai laki-laki hanyalah pakaian kematian. Satu kain di bawah, satu kain di atas. Begitu meninggal dunia orang Islam, pakai pakaian kematian. Polisi, tentara, PNS, BUMN, anggota DPR RI, jangan sebut ada orangnya. Semuanya lepas. Yang dipakai hanyalah kain kok kain kasa? Kain kafan Bapak Ibu. Diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, mati masuk lubang tanah, akan dimakan cacing. Kenapa orang ini lewat terus dari tadi? Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ustaz Somad, kalau memang manusia ini sama, asalnya dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda? Ya sesuai dengan tanah. Itu teman saya itu semua beban hidupnya ditimpakan ke saya, berarti dia dari tanah longsor. Teman saya ini Pak Ustaz orangnya cakapnya kasar, ngajak kelahi, tanah sengketa. Tolong kalau habis ngaji itu, pengajiannya jangan dipakai untuk orang, tapi untuk diri kita. Saya nggak mau selesai pengajian ini besok kita ngukur tetangga semua. Yang itu tanah longsor, yang itu tanah timbun.
Mudah-mudahan kita ini semua dari tanah yang baik-baik semua, insya Allah. Tanah yang baik, tanamannya baik, buahnya juga baik. Saya yakin ini tanahnya baik. Kenapa? Karena saya lihat tanamannya baik dan buahnya juga baik. Ustaz tahu dari mana? Tuh kelapanya lebat. Hati-hati yang di bawah. Lambaikan semua tangan ke drone. Hai guys. Cukup, jangan lama-lama, ketiak basah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahun 50-an kalau orang pergi ke kebun binatang di Amerika, ngelihat jerapah, ngelihat badak, ngelihat harimau, ngelihat singa, ada satu kerangkeng ngelihat orang Afrika tahun 50-an. Tahun 50-an di Amerika, orang kulit hitam nggak boleh kuliah. Tapi Islam 14 abad yang lalu, orang yang ditugaskan mengumandangkan azan dan orang yang dikatakan Nabi masuk surga duluan adalah orang berkulit hitam. Baru sekarang Amerika mengangkat orang kulit hitam. Menteri luar negeri dulu Condoleezza Rice, presidennya pernah berkulit hitam, namanya Barack Obama. Sekarang, tapi dulu mereka mengkerdilkan, menyepelekan, mengejek orang kulit hitam. Islam tidak memandang warna kulit. Seandainya yang masuk surga itu orang yang putih, saya agak lama terhambat masuk surga. Seandainya syarat masuk surga itu mesti putih, maka orang semua beli skincare. Orang barat, orang Eropa, orang Amerika terbang dari Inggris, dari London, dari New York, pergi ke Bali, berjemur di Pantai Kuta, bayar tiket pesawat, bayar hotel, demi untuk berjemur supaya hitam. Kita belum berjemur sudah. Ustaz Somad ini ngomongnya itu kayak nyindir saya. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung pulang ninggal. Ada yang tersinggung? Takut semua kelihatannya mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sepelekan drivermu, jangan kecilkan securitymu, jangan kau jatuhkan harkat martabat asisten rumah tanggamu, karena di hadapan Allah boleh jadi mereka jauh lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dilihat adalah rasa takut kepada Allah. Maka disuruh kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kutiba alaikumus shiyam, kamu diwajibkan berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu juga berpuasa. Supaya apa? La'allakum, supaya kamu takut kepada Allah. Doakan supaya yang ceramah ini takut kepada Allah. Dari bunyi aminnya kayak nggak yakin. Amin. Solawat itu supaya hati kita sehat dari sifat angkuh dan sombong. Siapa di antara kita ini yang paling berpotensi jadi orang sombong? Ya Ustaz Somad, yang sedang ceramah, disambut, dihormati, dimuliakan. Sebelum datang kemari ini, satu komplek bapak ibu ini nyambut 2 rumah, dua-duanya ngasih durian. Bayangkan itu potensi darah tinggi dan stroke-nya. Begitulah mereka memuliakan Ustaz Somad. Makanya kalau saya tidak ingat mati, tidak melihat liang lahat, tidak menjenguk orang sakit, maka saya lama-lama bisa jadi Fir'aun. Merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat, merasa lebih terhormat, merasa lebih mulia. Sampai akhirnya malaikat mencabut nyawa. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Iblis keluar dari surga bukan karena nyembah setan. Kenapa? Karena semua setan anak buah dia. Iblis kan GM-nya. Iblis keluar dari surga karena sombong, merasa diri hebat.
Ma mana'aka alla tasjuda li Adama idh amartuk? Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika aku suruh sujud pada Adam? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api. Api itu merah, menyala abangku. Khalaqtahu min tin. Dia kau ciptakan dari tanah, warnanya hitam, rendah, diinjak-injak. Ana khairum minhu. Ana khairum minhu. Kalau bahasa kampung saya, I am better than him. Saya lebih mulia dari dia. Masa saya nyembah dia? Apa kata Allah? Ukhruj, keluar dari sorga. Malaka anta takabbara fiha. Kau tidak layak menyombongkan diri dalam surga. Ukhruj, keluar. Kameramen jangan keluar, tenang aja bro. Innaka minas saghirin. Engkau kecil, enggak ada apa-apanya di atas dunia. Maka penyakit yang paling mengerikan adalah sombong. Kalau ibu punya peniti, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mati-mati, itu tanda waktu sudah mau habis. Jelas suara saya? Alhamdulillah. Berikutnya yang kedua. Yang keempat, prinsip Al-Quran yang pertama adalah egaliter, persamaan manusia. Mau orang Afrika, Amerika, Australia, Arab, kulit putih, kulit hitam, mancung, pesek, tinggi, semuanya sama di hadapan Allah. Yang paling mulia adalah yang paling takwa, paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang paling, amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang kedua, dalam Islam ada namanya balasan. Balasan. Alladzina amanu wa amilus salihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Ulaika ashabul jannah. Mereka akan masuk surga balasan. Yang buat dosa, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, orang yang kafir, ingkar kepada ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka masuk neraka. Makanya dalam bisnis, kalau yang rajin dapat reward, dapat bonus, dapat gaji, dapat apa lagi namanya? Tapi kalau yang ngelanggar, ada punishment, ada hukuman. Makanya dalam Islam ini kita diajarkan di bulan Ramadan ini, man shoma Ramadan, siapa yang puasa di bulan Ramadan, imanan, puasa karena iman. Niat puasa jangan dirubah, jangan nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana, diet lillahi ta'ala. Puasa itu ibadah, diet itu bonus. Puasa itu ibadah, kurus itu bonus. Puasa itu ibadah, slim seperti saya hadiah. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, Islam ada balasan. Siapa yang bangun masjid, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibuatkan Allah satu tempat di surga. Siapa yang bangun masjid, siapa yang mewakafkan tanahnya, maka Allah sudah buatkan untuk dia satu tempat di surga. Ini yang di dunia ini tinggal semua. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Tapi yang sudah mewakafkan tanah, masjid Islamic Center, apa nama masjid kita? Islamic Center Ar-Rahmah. Saya sebetulnya udah tahu, udah kan tadi sebelum sini kita baca. Saya cuma mau nunjukkan foto saya yang besar sekali dipajang panitia, sampai hidungnya sebesar terowongan Mina. Tolong panitia gambar ini dijaga ya. Jangan sampai selesai acara ini balehonya berserak-serak, besok ada yang ngambil. Soalnya kemarin saya lihat baliho habis pilkada itu banyak yang dijadikan penutup WC.
Bayangkan kalau itu jadi tutup WC di samping Kali Ciliwung bagian dalam. Jangan dibayangkan sekarang. Maka Islam ada balasan. Itu masjidnya bagus. Dari mana Ustaz tahu bagus? Lihat aja di ujung kubahnya itu seperti emas. Masjidnya cantik, masjidnya besar. Kenapa acaranya tidak dibuat dalam masjid? Kalau jamaah seramai ini masuk masjid, meledak itu masjid. Maka dibuat di tanah lapang, di pentas yang cantik. Masjidnya sudah cantik Pak Ustadz, mantap. Kubahnya sudah oke, hebat. Tanahnya. Tapi ada kekurangan Pak Ustadz, apa? Tempat wudhu sama rumah Ustadz imam belum ada. Ustadz tahu dari mana? Saya dapat bocoran. Makanya dilelanglah gambar-gambar yang akan diserahkan kepada penyumbang donatur yang nanti mau menyerahkan bantuannya, yang duitnya ada langsung 100% untuk pembangunan tempat wudhu dan masjid. Mana gambar-gambarnya? Naikkan ke atas sebelum jamaah berubah pikiran. Soalnya mereka mau beli gorden, toples, baju baru. Apa bacaannya ini? Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan tempat wudhu dan rumah guru 175 juta. Dibuka harga satu gambar ini 10 juta. 17 orang cincai selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6 selesai. Sebetulnya akadnya wakaf. Gambarnya ini sebagai hadiah. Jadi nanti yang berwakaf buka harga 10 juta, diserahkan Ustadz Somad ke atas, dipoto, ditandatangani Ustadz Somad, dan Ustadz Somad 17 kali senyum. Saya minta tolong, 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala, tolong kalian beli ini. Kalau enggak, hilang kali harga diriku malam ini. Saudara yang dimuliakan Allah, saya kasih kalian waktu berpikir sementara saya ceramah terus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya adalah yang ketiga. Yang pertama, Islam mengajarkan persamaan manusia. Yang kedua, dalam Islam ada balasan buat baik, namanya surga. Balasan yang tidak baik namanya neraka. Ada reward, ada bonus, tapi juga ada punishment dan hukuman. Itu di akhirat nanti. Yang ketiga, ada hukuman di dunia. An-nafsu, siapa yang membunuh, hilangkan nyawanya. An-nafsu bin nafsi, pembunuh hukum mati. Al-ainu bil aini, kalau matamu ditusuknya, cucuk juga mata dia. Al-amfu bil amfi, kalau hidungmu dia gunting, gunting juga hidung dia. Al-udhunu bil udhuni, kalau telingamu dia tebas, tebas juga telinga dia. Wal juruha qisas, kalau engkau dilukai, lukai juga dia. Oh, sadis sekali Islam. Ini bukan sadis. Ente ngomong sadis itu karena bukan anakmu yang dibunuh orang. Kau ngomong mengatakan ini menghilangkan nyawa, tapi ketika keluargamu yang mati, mungkin kau akan bakar satu rumah dia. Tapi ini ayatnya masih koma. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, balasan nyawa balas nyawa, hidung balas hidung, telinga balas telinga, gigi balas gigi, darah balas darah. Faman afa, siapa yang mau memaafkan, wa aslaha, dan dia mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, Allah yang akan memberikan balasan. Yang ketiga isi Al-Qur'an adalah ada kepastian hukum. Kepastian hukum ini penting atau enggak penting? Penting, karena dunia ini kalau tidak ada hukum sudah hancur lama. Pak Haji, saya lihat tadi istri Pak Haji dilarikan orang. Ikhlaskan aja. Itu bukan ikhlas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dalam Islam ada hukum az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali kalau belum nikah. Bagaimana kalau dia sudah punya istri tapi masih berselingkuh? Mudah-mudahan suami ibu semua diselamatkan dari pelakor. Awas yang nggak bilang amin. Ini kenapa drone ini nggak pergi-pergi dari tadi, malah bawa kawan 2. Dalam Islam ada hukum, sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya suami, tapi masih buat zina. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki perempuan sudah menikah tapi berselingkuh berzina, farjumuhumal battah, rajam, lempar batu sampai dia mati. Ada kepastian hukum memberikan efek jera. Pecandu narkoba masuk penjara, pezina masuk penjara, pencuri masuk penjara, menghabiskan uang negara, makan gratis, tidur gratis, dijaga oleh sipir Pak Ustadz. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Di dalam penuh seperti ikan sarden Pak Ustadz, tidur pun sip-sipan. Akhirnya mereka bakar itu kompor, mereka bakar baju, kebakaran LP, lari mereka keluar. Islam memberikan kepastian hukum, tidak bisa ditawar-tawar. Datang seorang perempuan namanya Fatimah, nyuri, potong tangan. Lalu Nabi di lobi, ya Rasulullah, ini anak kepala suku, bagaimana kalau hukumannya diringankan? Marah Nabi. Apa kata Nabi? Inna ahlaka man kana qablakum, orang sebelum kamu dibinasakan Allah gara-gara ini. Idza saraqa fihimud dhaif, kalau yang mencuri orang lemah mereka tegakkan hukum. Tapi kalau yang mencuri orang kaya, kalau yang mencuri itu adalah anak pejabat, taraku, mereka tinggalkan. Lalu kemudian apa kata Nabi? Wallahi demi Allah, lau saraqat Fatimah binti Muhammad, seandainya Fatimah anak Muhammad yang mencuri, laqata'tu yadaha, saya sendiri yang akan memotong tangannya. Kalau mau Indonesia ini selamat, maka tegakkanlah kepastian hukum. Kenapa Cina itu berhasil memerangi korupsi? Langsung tembak mati, pam, mati. Belum sanggup bisa pakai nembak, pakai mercon aja dulu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustaz Somad ini kalau ceramah ini keras sekali. Ini Ustaz Somad ini Ustaz radikal. Saya bukan keras, sound sistemnya mantap. Saya ini sebetulnya Ustaz yang sangat lembut. Kalau nggak percaya, belahlah dadaku. Akan kau temukan satu nama di sana. Nama siapa? Ya istri saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang pertama, tolong ingat baik-baik. Ini nanti akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Yang pertama, persamaan manusia. Yang kedua, ada reward dan punishment. Yang ketiga, ada kepastian hukum. Yang kelima, yang keempat, saya sadar, cuman mau ngetes jamaah ini masih mau dengar ceramah atau enggak. Kalau dia masih mau dengar ceramah, seperti tadi jawabannya. Yang keempat Pak Ustadz. Tapi kalau dia udah gak peduli, terserahlah Pak Ustadz, yang penting cepat pulang. Ini udah mau tidur, capek kali. Tadi 2-3 mangkok kolak masuk, udah mau tidur. Berikutnya yang keempat adalah bahwa dalam Islam diajarkan dunia hanya sementara. Dari mana kita datang? Dari alam ruh. Habis dari alam ruh kemana? Alam rahim. Dari alam rahim kemana? Alam dunia. Dari alam dunia kemana? Alam barzah. Dari alam barzah kemana? Alam akhirat, surga atau neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Tapi jangan gara-gara ceramah ini Ustaz Somad bilang dunia ini sementara, kita akan mati. Besok pagi semuanya molor. Pas ditanya sama istrinya, Mas, kamu nggak kerja? Kita akan mati deh. Kalau ada suami besok yang nggak mau kerja, alasannya karena mau mati, ibu jangan marah, ibu diam aja. Pas azan maghrib dia nanya, buka puasa kita mana dek? Kita akan mati Mas.
Memang dunia ini sementara, tapi orang Islam mesti menguasai bisnis, mesti punya duit banyak, mesti kaya raya, mesti menguasai politik. Tujuannya untuk apa? Untuk membeli gambar supaya bisa menebus. Ujung-ujungnya ke sini semua. Saya belum fokus ini sebelum kalian beli ini. Mana gambar itu lagi? Masih ada? Bawa semua ke sini, bawa. Orang ini mau siap-siap. 17 semua kan? Kita tengok ibu-ibu ini udah mulai. Biasanya kalau saya tausiah masalah penggalangan dana, itu biasanya panitia sudah turun membawa kotak, membawa ember, membawa sorban. Tapi ternyata di Islamic Center Ar-Rahmah ini nggak ada yang bawa. Kenapa? Karena di sini nggak pakai uang cash, langsung transfer banking. Anda ingin menyelesaikan pembangunan tempat wudhu dan rumah ustadz, segera transfer ke Islamic Center Ar-Rahmah. Nomor berikut. Tolong yang ini jangan diupload, nanti diisi orang nomor lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. QRIS-nya mana? QRIS. Letakkan di sini karena banyak yang mereka langsung banyak sekali Pak Ustadz. Istri Bang Cepi mau membeli gambar di atas. Nanti habis saya jelas yang kelima, Pak Cepi naik ke atas sama suaminya ke atas, baru kita foto dan tanda tangan bersama. Ini hujan dah mulai mau turun ini. Cepat sedikit kalian siapkan duit 175. Jadi yang keempat adalah bahwa Islam menyadarkan kita dunia ini sementara. Mana yang dulu kaya-kaya di Orde Lama mati semua. Presiden Soekarno meninggal dunia. Yang tinggal apa? Yang tinggal Masjid Istiqlal. Bung Karno yang bangun, mengalir tiap malam pahalanya. Tapi itu kan bukan pakai uang dia Pak Ustadz. Dia tidak bangun pakai uang dia, tapi pakai uang negara dengan ujung tanda tangannya. Habis Orde Lama, naik Orde Baru. Pak Harto 32 tahun berkuasa, hilang. Mana yang tinggal? Masjid Muslim Pancasila. Setiap kabupaten kota duit PNS dipotong, bangun masjid, mengalir pahalanya. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat, apalagi BPJS mati. Orang ganteng mati, orang jelek setengah mati. Pejabat-pejabat jangan, ada Pak Nurdin Khalid. Polisi dan tentara ada Pak polisi, Ustadz, astagfirullahaladzim. Apanya jamaah ini? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah Al-Quran itu diturunkan Allah? Prinsip persamaan. Apalagi ada reward dan punishment, hukuman. Apalagi bahwa ada kepastian hukum di dunia. Apalagi bahwa dunia hanya sementara, persinggahan. Ketika kita mati menghadap Allah. Ibu, oh, boleh saya nanya Bu? Boleh? Jawab ya. Seandainya bapak meninggal, ibu mau ikut apa enggak? Surat tanah berganti dengan nama orang lain. Surat mobil STNK BPKB berganti dengan nama orang lain. Surat nikah berganti dengan nama brownies, brondong manis. Yang kekal abadi mana? Yang kekal abadi tempat wudhu Masjid Islamik. Tolong kalian beli, tolong. Tolong, ini harga diriku ini. Pak Nurdin Khalid memberi yang paling besar. Dan kabarnya Pak Nurdin yang besar ini di atas 10 juta Pak Nurdin. Nanti di akhir acara kita buat penyerahan satu persatu. Pak Ustadz ngomongnya cepat sekali, kami nggak cepat nyatat, nggak sempat nulis, nggak apa-apa. Karena ceramah saya malam ini bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Berikutnya yang kelima,
Di Al-Quran itu banyak isinya doa-doa. Maka bacalah doa dari Al-Quran. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ada doa Nabi Zakaria yang sebatang kara, enggak punya anak. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Diberi Allah istri dan anak, namanya Yahya. Ada doa Nabi Ibrahim ingin punya anak Ismail, Rabbi habli minas salihin. Ada doa orang beriman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada doa Nabi Yunus yang ditelan dalam perut ikan dalam 3 kegelapan. Gelap perut ikan, gelap lautan, gelap malam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bacalah doa-doa itu di bulan Ramadan ini. Tapi saya nggak bisa baca Quran Pak Ustadz. Buka Qurannya baca. Nggak bisa Pak Ustadz. Ya udah, nggak usah doa pakai Quran. Doa pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, hari raya sudah dekat. Tapi THR belum kelihatan hilalnya. Minta kepada Allah, doa pakai ring 1 ayah ibu, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ring 2 istri, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ring 3 anak, Rabbi habli minas sholihin. Ring 4 kawan saudara jiran tetangga. Jangan lupa doakan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga kita, pemimpin kita adil dan amanah. Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Yang bisa diingat alhamdulillah. Yang enggak bisa ingat innalillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut ini penyerahan bantuan wakaf. Tolong duit wakaf ini jangan dipakai untuk uang listrik, jangan dipakai untuk operasional, jangan dipakai untuk honor khotib Jumat. 100% karena akadnya wakaf dan ini adalah hadiah. Tolong panitia, pengurus masjid, masukkan duit ini ke dalam wakaf yang hanya dipakai mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kepada 17 orang yang sudah tadi ada niat baik, tolong naik ke atas. Nanti kalau belum ada duit cash bisa serahkan dalam bentuk gelang, rantai, anting, yang ada gigi emas juga boleh. Puih. Siap. Izin Ustadz, kita panggil Ustadz. Semoga Bapak Ibu yang hadir malam ini maupun yang tidak dapat hadir karena satu dan lain hal diberikan Allah istiqomah iman dan Islam. Amin. Saudara-saudara kita yang sudah berwakaf untuk kelanjutan tempat wudhu Masjid Islamic Center Ar-Rahmah, untuk rumah Ustadz, guru pengajar, mengalir pahalanya sampai hari kiamat, diberikan balasan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Ala hadhihin niyah, untuk niat yang baik ini Al-Fatihah.